Beastmaster terhebat. Bab 151. Karena dia melihat orang yang tidak terduga, dan seorang kenalan, Li Qian tidak langsung pergi, tetapi mulai mengobrol dengan Zhao Siwei. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Meskipun mereka pernah bertarung berdampingan, sebenarnya, dia dan Zhao Siwei tidak terlalu akrab satu sama lain. Li Qian tidak terkejut bertemu Zhao Siwei di tempat ini, tetapi agak menarik bahwa Zhao Siwei berinisiatif mencarinya. Itu jelas bukan sekadar mengenang masa lalu, lagi pula, mereka memang tidak punya banyak hal untuk dikenang. Benar saja, setelah mengobrol sebentar, Zhao Siwei langsung ke intinya. Mahasiswa Li Qian, wakil direktur kami ingin membicarakan sesuatu denganmu. Zhao Siwei menjelaskan tujuan kunjungannya kepada Li Qian. Li Qian tentu saja tahu bahwa mengenang masa lalu hanyalah dalih, tetapi dia bahkan tidak mengenal wakil direktur Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan, jadi mengapa dia ingin menemuinya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat kerjasama yang pernah dicapainya dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui sebelumnya, dan dia memiliki beberapa tebakan samar dalam benaknya. Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan wakil direkturmu denganku. Meskipun sudah ada beberapa tebakan di benaknya, Li Qian tidak mengutarakan hal itu. Dia mencapai kerjasama dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui dan memasok mereka naga sisik hijau dengan harga yang sangat menguntungkan, yang disebabkan oleh sentimen kampung halamannya. Lagi pula, orang tuanya tinggal di Kota Lingshui, dan memperkuat Biro Keamanan Umum Kota Lingshui juga dapat secara tidak langsung melindungi keselamatan orang tuanya. Jadi Li Qian tidak peduli apakah dia membayar lebih atau kurang, tetapi Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan berbeda. Meskipun mereka bisa dianggap sebagai kekuatan pertahanan di daerah asal, mereka sebenarnya jauh. Air yang jauh tidak bisa langsung menghilangkan dahaga. Jika terjadi sesuatu di Kota Lingshui, kita tidak bisa mengandalkan mereka sama sekali. Jadi kerjasama itu mungkin saja, tapi berapapun diskonnya, maksimal hanya bisa sedikit di bawah harga pasaran. Setelah mengambil keputusan, Li Qian mulai berpura-pura tidak tahu meskipun dia tahu yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, aku tidak akan mengungkitnya atas inisiatifku sendiri. Soal kamu mau ngomongin ini atau tidak, itu urusanmu. Intinya, aku nggak akan menyerah. Paling buruknya, kita bisa lanjut ngobrol. Lagi pula, aku masih punya banyak waktu. Li Qian memasuki kantor wakil direktur dengan pikiran seperti itu. Setelah masuk, ia sedikit tertegun. Di dalam kantor, seorang pria parubaya, sekitar 40 atau 50 tahun, menatapnya dengan senyum ramah. Li Qian melirik wakil direktur parubaya itu, lalu melirik Zhao Siwei dengan tatapan aneh di matanya. Wakil direktur parubaya di depannya tampak sangat mirip dengan Zhao Siwei. Li Qian tak bisa menahan diri untuk berspekulasi apakah mereka ayah dan anak. Tingkah laku Li Qian yang aneh tentu saja menarik perhatian wakil direktur parubaya itu. Ia tersenyum dan menjelaskan, mahasiswa Li Qian, kamu mungkin sudah tahu kalau Siwei dan aku memang ada hubungan keluarga. Namaku, Zhao Yong, dan aku paman Siwei. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi tersadar. Pantas saja mereka agak mirip. Ternyata mereka adalah paman dan keponakan. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku paman seperti Siwei. Zhao Yong berinisiatif membangun hubungan. Li Qian pun segera mengikutinya dan berkata, halo, Paman Zhao. Silakan duduk. Senyum Zhao Yong melebar setelah mendengar alamat Li Qian. Saya sudah lama mendengar tentang Anda dari Siwei. Biro Keamanan Umum Kota Lingshui juga melaporkannya. Saya sangat terkejut saat pertama kali mendengarnya. Zhao Yong tampak cukup cerewet. Ia melanjutkan, sebelum lulus SMA, dia sudah menemukan 2 cara agar Koi berevolusi. Bakat seperti itu sungguh menakjubkan. Setelah mendengar pujian Zhao Yong, Li Qian menjadi lebih waspada. Jika seseorang menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan nada sopan yang palsu, Paman Zhao, Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung. Saya tidak yakin apakah saya bisa menemukan hasil baru di masa mendatang. Mampu meneliti metode evolusi 2 hewan peliharaan tingkat dominan, dan 2 di antaranya memiliki potensi besar, tidak bisa hanya diringkas dengan kata keberuntungan, puji Zhao Yong lagi. Li Qian tersenyum dan tidak menjawab. Zhao Yong melihat ini dan ekspresinya tidak berubah, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk mengkritik dalam hatinya. Anak laki-laki ini masih sangat muda dan baru saja lulus, tetapi cara bicara dan tindakannya sangat canggih seperti seorang veteran yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di masyarakat. Ia merasa pasif karena Li Qian tak kunjung merespons. Ia mencoba beberapa kali lagi dan mendapati Li Qian masih belum berinisiatif membicarakan hewan peliharaannya, jadi ia harus langsung ke intinya. Di sebelahnya, Zhao Siwei, yang sedari tadi diam dan memandang dingin, sangat mengenal pamannya. Melihat pamannya dipermalukan, ia tak kuasa menahan tawa. Melihat keponakannya berusaha menahan tawa, Zhao Yong tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototinya. Ia lalu berkata, begini, Siwei memintamu datang ke sini karena dia ingin bertemu dengan para pelatih muda berbakat di Provinsi Jiangnan, dan dia juga mendengar tentang kerjasamamu dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui. Li Qian tetap tenang dan diam setelah mendengar ini, tetapi dia juga mengeluh dalam hatinya, rubah tua, kau sudah bicara berputar-putar begitu lama, dan akhirnya ekormu terekspos. Benar. Dia menyetujui dengan santai, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan terus menatap Zhao Yong.
Zhao Yong terkekeh dan berkata lembut, begini. Saya telah mempelajari model kerjasama Anda dan menurut saya ini cukup bermakna. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kemampuan pertahanan lokal dan berkontribusi pada stabilitas sosial, tetapi juga akan menyediakan jalur yang stabil untuk penjualan hewan peliharaan ke basis-basis pengembangbiakan utama. Li Qian juga tersenyum sesuai harapan rubah tua itu. Paman Zhao jauh, jadi dia mungkin tidak menyadarinya. Kerjasama antara pangkalan pelatihan kita dan Biro Keamanan Publik Kota Lingshui memang berhasil, tetapi mungkin sulit untuk ditiru. Oh, kenapa begitu? Zhao Yong menunjukkan ekspresi tertarik saat mendengarnya. Li Qian menjelaskan dengan sungguh-sungguh, baik itu naga sisik hijau maupun salamander iblis api beku, biaya pengembangbiakannya sangat tinggi. Saya bekerja sama dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingshui dengan tujuan merugi demi kepentingan kampung halaman saya. Lagi pula, saya bisa meneliti dan mengembangkan evolusi dengan damai, yang tak terpisahkan dari lingkungan yang damai dan stabil. Sekarang, meskipun saya tidak bisa mengatakan betapa hebatnya pencapaian saya, setidaknya saya bisa memberi sedikit, jadi saya tidak perlu khawatir untung rugi. Namun, jika saya mempopulerkannya, saya khawatir saya tidak akan bisa menghasilkan cukup uang meskipun saya menjual basis pengembangbiakannya. Zhao Siwei hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar keluhan Li Qian, dan mulut Zhao Yong berkedut. Meskipun ia tidak mengetahui biaya pengembangbiakan naga sisik hijau dan salamander iblis api beku secara spesifik, ia telah melakukan riset tentang informasi tersebut. Menurut informasi yang ia peroleh, biayanya seharusnya tidak lebih dari 5 juta. Setahu dia, Biro Keamanan Umum Kota Lingshui dan Pangkalan Penangkaran Jiaoyang telah mencapai kesepakatan kerjasama untuk membeli naga sisik hijau seharga 10 juta. Anak ini pasti akan untung, hanya masalah seberapa besar keuntungannya. Namun kini ia mulai menangis dan mengeluh tentang betapa ia kehilangan uang untuk menghidupi kampung halamannya. Maknanya sangat jelas. Kalau mau kerjasama silahkan, tapi kalau mau dapat harga 10 juta tidak boleh. Memikirkan hal ini, Zhao Yong tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Bab 152. Tentu saja kami tidak akan membiarkanmu, Li Qian, rugi karena bekerja sama dengan kami, kata Li Qian. Meskipun Zhao Yong tahu bahwa ini hanyalah alasan pihak lain untuk membodohinya, ia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa mengatakannya dengan canggung, lalu senyum muncul di sudut mulutnya saat dia menatap Li Qian, yang menatapnya dengan ekspresi agak aneh. Dia tahu betul tujuan rubah tua itu, tetapi tidak ada cara untuk berkompromi dalam hal semacam ini. Nilai pasar naga sisik hijau ada di sana. Jika dia menjualnya terlalu murah, itu tidak hanya akan tidak menghormati naga sisik hijau, tetapi juga tidak menghormati kerja kerasnya sendiri. Ini hanyalah alasan sekunder. Yang lebih penting, dia akan kuliah di Universitas Penjinak Binatang Sazu nanti, dan waktu yang bisa dia gunakan untuk membudidayakan naga sisik hijau dan salamander iblis api es pasti akan berkurang banyak. Naga sisik hijau baik-baik saja, asalkan metode evolusinya diserahkan kepada orang tuanya, mereka seharusnya bisa memimpin proses evolusi. Namun, salamander iblis api beku sangat merepotkan karena melibatkan kendali arah sihir api beku, dan hampir mustahil bagi orang tuanya untuk mempelajarinya. Sekalipun mereka dapat membantu dalam pelatihan intimidasi, dan sekalipun ini dapat meningkatkan peluang evolusi, tidak dapat dihindari bahwa hasil dari Frostfire Demon Newts akan sangat berkurang. Jika mempertimbangkan kapasitas pengembangbiakan pangkalan pembiakan Jiaoyang dan kelangkaan naga sisik hijau dan salamander setan api beku, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa begitu mereka memasuki pasar, persediaan mereka pasti akan langka. Karena tidak ada kekhawatiran tentang penjualan barang, Li Qian tidak dapat memikirkan alasan untuk memberikan diskon. Tentu saja, ia juga perlu menjaga hubungan baik dengan Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan, jadi ia tidak bermaksud mematok harga yang kaku. Terima kasih, Paman Zhao, atas pengertianmu. Terlepas dari apakah Zhao Yong benar-benar bermaksud begitu atau hanya berdalih, Li Qian tidak menjawab. Ia langsung mengatakannya. Setelah itu, ia mundur untuk maju dan mengutarakan keraguannya. Sebenarnya, baik itu burung nasar serigala maupun mastif api, keduanya adalah hewan peliharaan yang luar biasa. Jika dilatih dengan benar, prestasi mereka di masa depan tidak akan kalah dari naga sisik biru dan salamander iblis api beku. Zhao Yong mengangguk setelah mendengar ini. Burung nasar serigala dan mastif api memang bagus, tetapi setiap hewan peliharaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan keduanya tidak terkecuali. Alasan kami tertarik pada naga sisik biru dan salamander iblis api beku bukan hanya untuk memperluas pilihan hewan peliharaan bagi Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan dan memperkaya ragamnya, tetapi juga karena naga sisik biru dan salamander iblis api beku memiliki keunggulan yang tidak dapat diimbangi oleh burung nasar serigala dan mastif api. Selain itu, kerja sama antara kantor pusat kami dan cabang Lingshui agak berbeda. Di sini, setiap petugas keamanan berhak menukarkan hewan peliharaan langka asalkan mereka telah mencapai prestasi yang cukup. Hewan peliharaan langka ini biasanya tidak dipelihara di Biro Keamanan Publik kami. Kata-kata Zhao Yong membangkitkan rasa ingin tahu Li Qian. Ia menunjukkan sikap mendengarkan dengan saksama dan terus menatap orang di depannya. Selanjutnya, Zhao Yong menghabiskan beberapa menit menjelaskan secara singkat model kerjasama antara pangkalan pelatihan dan Biro Keamanan Publik mereka. Setelah mendengarkan pernyataan Zhao Yong, Li Qian tiba-tiba memahami model kerjasama antara Biro Keamanan Umum Jiangnan dan sejumlah pangkalan pelatihan. Model kerjasama ini memang berbeda dari model kerjasama tradisional.
Ini bukan sekadar kerjasama penyediaan hewan peliharaan, melainkan lebih seperti kerjasama strategis, menjadi mitra strategis Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan. Setelah kerjasama tercapai, pangkalan pembiakan Jiaoyang akan menjadi salah satu pangkalan pasokan hewan peliharaan Biro Keamanan Umum Jiangnan. Baik itu naga bersisik hijau maupun salamander setan api beku, semuanya akan ditandai dengan harga yang jelas dan menjadi opsi penukaran bagi semua petugas keamanan di administrasi umum. Selama nilai kontribusi memenuhi persyaratan, nilai tersebut dapat ditukar. Penukaran ini berbeda dengan transaksi biasa. Petugas keamanan harus menukarkannya sendiri. Setelah pertukaran selesai, administrasi umum akan menyelesaikan akun dengan pangkalan pembiakan. Singkatnya, pangkalan ini akan menjadi salah satu titik pertukaran hewan peliharaan tetap dari administrasi umum keamanan publik Jiangnan. Mahasiswa Likian, kamu juga lihat, meskipun Biro Keamanan Publik kita punya banyak staf, tugasnya juga sangat berat. Dana yang dialokasikan pemerintah federal untuk kita memang tampak cukup besar, tapi kalau dicermati, jumlah yang dibayarkan kepada setiap petugas keamanan sebenarnya tidak seberapa. Zhao Yong mulai mengeluh. Likian mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah beberapa saat, ia berkata, jadi, sebagai orang dari Provinsi Jiangnan, kita juga punya kewajiban untuk mendukung pasukan pertahanan di kampung halaman kita. Tanpa henti, ia melanjutkan, saya pikir, bagaimana dengan ini? Ambil contoh mastif api dan burung nasar serigala. Kita bisa langsung meniru kerjasama yang telah Anda capai dengan basis pengembangbiakan kedua hewan peliharaan ini. Likian tahu betul berapa biaya yang dikeluarkan untuk membudidayakan naga sisik hijau dan salamander iblis api beku. Meskipun hanya 10 juta seperti di kota Lingsui, ia tetap bisa meraup untung. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak percaya bahwa dua pangkalan pembiakan itu akan memasok anjing mastif api dan burung nasar serigala ke Biro Keamanan Umum Jiangnan dengan harga 10% di bawah harga pasar. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya tidak salah. Melihat bahwa ia gagal menipu orang, Zhao Yong tak kuasa menahan senyum tak berdaya di wajahnya. Likian sudah mengatakannya. Selama syarat kerjasamanya sama dengan basis pengembangbiakan lain, apalagi yang bisa ia katakan. Terus menurunkan harga hanya akan membuatnya tampak tidak jujur dan tidak tulus. Itu akan menjadi yang terbaik. Meskipun hatinya terasa getir, senyum di wajah Zhao Yong tidak memudar sedikitpun. Meskipun harganya tidak sama dengan harga Biro Keamanan Umum Kota Lingsui, tetapi ketentuan kerjasamanya sama dengan pangkalan pembiakan lainnya, yang mana sudah sangat menguntungkan. Kemudian, selama percakapan tersebut, Likian mengetahui bahwa Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan dan basis pengembangbiakan anjing mastif api dan anjing nasar serigala telah mencapai kesepakatan kerjasama untuk memasok kedua hewan peliharaan ini dengan harga diskon 50% dari harga pasaran. Dia telah menduga adanya kerjasama tingkat tinggi seperti itu, dan dia yakin bahwa itulah situasi sebenarnya dan Zhao Yong tidak mungkin menipunya. Lagi pula, mustahil merahasiakan hal semacam ini selamanya. Jika Likian tahu yang sebenarnya, dia pasti akan merasa jijik dan muak. Zhao Yong tidak perlu melakukan hal seperti itu. Setelah kerjasama lisan tercapai, Zhao Yong meminta Zhao Siwei untuk mengirim Likian pergi dari administrasi umum. Kontrak formal perlu disusun dan baru bisa ditandatangani besok. Saat mereka meninggalkan lorong, Zhao Siwei berkata dengan sedikit malu, "Mahasiswa Likian, maafkan aku." "Kenapa kamu ingin minta maaf?" Likian menatap Zhao Siwei dengan bingung. "Jika aku tidak membawamu ke sini, kamu tidak akan menderita kerugian apapun." Zhao Siwei meminta maaf. Menurutnya, Likian bisa menjual semua naga sisik hijau dan salamander iblis api es kepada Beastmaster lain. Dengan begitu, ia tidak perlu memberikan diskon, melainkan bisa menaikkan harganya. Ini adalah pilihan yang memaksimalkan manfaat, tetapi setelah dibawa ke sini olehnya, percakapan dengan pamannya menyebabkan dia kehilangan sedikitnya setengah dari manfaatnya. Itulah sebabnya dia meminta maaf. "Saudari Siwei, tidak perlu. Seperti yang baru saja saya katakan, saya juga dari Provinsi Jiangnan. Wajar saja jika saya berkontribusi pada Biro Keamanan Publik di kota asal saya," kata Likian sambil tersenyum dan terus terang. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa kerjasama yang diselesaikan dengan setengah harga pasar telah memenuhi harapannya, setidaknya jauh lebih dermawan daripada kerjasama dengan Biro Keamanan Umum Kota Lingsui. Manfaat tersembunyi dari bekerja sama dengan Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan tidak terukur. Bab 153. Setelah kerjasama lisan tercapai, Likian dengan sopan menolak undangan makan malam Zhao Siwei dan langsung meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Melihat Likian pergi, ia kembali ke kantor pamannya dan bertanya, "Bagaimana? Tidak banyak keuntungan yang didapat. Apa kau sedikit kecewa?" "Sebenarnya, sejujurnya, aku tidak ingin memanfaatkan ini." Zhao Yong menghela napas dan ikut melihat ke arah Likian pergi. "Oh, kapan kepribadianmu berubah?" Zhao Siwei menatap pamannya dengan heran. "Di matamu, apakah aku tipe orang yang selalu berusaha memanfaatkan orang lain?" Zhao Yong tak bisa menahan senyum getir. Tanpa henti, ia melanjutkan, "Kau tahu betapa ketatnya anggaran biro kita. Direkturnya begitu tinggi jabatannya sehingga ia bahkan tidak peduli dengan hal semacam ini. Kalau aku tidak mengkhawatirkannya, siapa lagi yang bisa kuandalkan?" Ketika dia mengatakan ini, dia jelas menyimpan sedikit rasa dendam. Mengenai kepada siapa rasa dendam ini ditujukan, sudah sangat jelas.
Untuk orang berbakat seperti Li Qian, aku tidak ingin menghabiskan semua sumber dayaku. Syarat kerjasama yang terlalu keras, bahkan jika tercapai, akan merusak hubungan kita dan tidak akan bertahan lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan pamannya, Zhao Siwei tersenyum dan berkata, kupikir kamu tidak akan peduli. Tidak peduli. Kata Zhao Yong, aku bukan orang bodoh, bagaimana mungkin aku tidak peduli. Bermusuhan dengan orang berbakat seperti Li Qian jelas tidak sepadan dengan kerugiannya. Saat Zhao Siwei dan Zhao Yong berdiskusi, Li Qian telah meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Sambil memperhatikan kesibukan lalu lintas di luar, dia memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, lalu mengeluarkan telepon genggamnya dan memeriksanya. Setelah memeriksa sebentar, ia menemukan sebuah hotel jaringan tak jauh dari sini. Harganya 500 koin federal per malam, yang memang tidak murah, tetapi masih sesuai anggarannya. Dia naik taksi dan tiba di hotel. Tak lama kemudian, dia check-in. Setelah memeriksa kamar, dia pergi lagi. Untuk makan malam, ia makan sendirian di dekat hotel. Setelah makan, ia kembali ke hotel, memakai kacamata VR, dan membaca buku-buku yang ia dapatkan dari keluargamu lagi. Ada begitu banyak buku sehingga Li Qian memperkirakan bahwa bahkan dengan kecepatan bacanya sendiri, akan memakan waktu 2 atau 3 bulan baginya untuk menyelesaikan membaca semuanya. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Li Qian bangun pagi-pagi keesokan harinya dan sarapan di restoran hotel. Ia memikirkannya dan akhirnya menghubungi sebuah nomor. Nomor ini tidak ditujukan kepada orang tuanya, tetapi kepada seseorang yang sudah lama tidak bisa dihubungi, Gao Yaxin. Sebelumnya, Gao Yaxin banyak membantu saya saat saya mempelajari metode evolusi koi menjadi naga sisik hijau. Terakhir kali mereka diserang oleh pemuja Dewa Hitam, dialah yang mengambil tindakan tepat waktu dan menghentikan musuh, jadi Li Qian cukup berterima kasih padanya. Karena itu, kali ini saya datang ke kota Nandu secara kebetulan. Apapun yang terjadi, saya harus menyapanya, dan mungkin bahkan mengunjunginya. Li Qian berencana pergi ke sana setelah menandatangani kontrak kerja sama pasokan hewan peliharaan dengan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan, tetapi sekarang dia harus memberitahu mereka terlebih dahulu. Panggilan itu segera tersambung, dan sebuah suara yang familiar terdengar dari penerima, siswa Li Qian, akhirnya kau ingat menelepon adikmu. Kukira kau sudah melupakannya. Tidak peduli siapa yang kulupakan, aku tidak akan pernah melupakanmu, Suster Yaxin. Li Qian dan Gao Yaxin bercanda untuk menyesuaikan suasana dan kemudian langsung ke intinya. Li Qian berkata bahwa dia sedang berada di kota Nandu saat ini, dan tanpa rasa terkejut, dia langsung menerima undangan Gao Yaxin. Tanpa ragu, Li Qian langsung menerima undangan tersebut. Ia juga ingin melihat seperti apa basis pembiakan Gao Yaxin, jenis hewan peliharaan apa saja yang ada di sana, atau apakah ada arahan penelitian yang berharga. Setelah membuat janji dengan Gao Yaxin, Li Qian tidak menunda lagi. Ia naik taksi dan kembali ke Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Kali ini, Zhao Siwei yang menyambutnya langsung. Setelah beberapa patah kata sopan, ia mengantar Li Qian ke sebuah kantor. Zhao Yong dan seorang penjaga keamanan muda yang tampak ramah ada di antara mereka. Setelah beberapa salam, mereka mulai duduk. Setelah duduk, penjaga keamanan muda itu segera menyerahkan 2 kontrak, yang satu adalah perjanjian kerja sama strategis, dan yang lainnya adalah perjanjian pasokan hewan peliharaan untuk 2 tahun pertama. Saat ini, hanya 2 jenis hewan peliharaan yang terlibat, yaitu naga sisik hijau dan salamander setan api es. Berdasarkan evaluasi, Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan memberikan harga masing-masing 55 juta dan 95 juta. Tentu saja, ini hanya harga pasokan untuk 2 tahun pertama kerjasama. Setelah 2 tahun, jika kerangka kerjasama tetap tidak berubah, kontrak pasokan akan dibuat ulang berdasarkan harga pasar hewan peliharaan saat itu. Li Qian meliriknya sekilas dan merasa tidak ada yang salah. Tentu saja, ia juga tahu bahwa ia bukan ahli di bidang ini. Jadi dia memindai kontrak itu dengan ponselnya dan mengirimkan isinya kepada ayah Fatian, An Honian. Li Qian tidak mengerti hal semacam ini, tetapi ada orang yang mengerti, dan An Honian lah yang terbaik dalam hal semacam ini. Setelah memindai kontrak, An Honian dan orang tuanya di pangkalan budidaya Ling Sui Jiao yang memeriksanya dengan cermat. Berbeda dengan kerjasama terakhir dengan Biro Keamanan Umum Kota Ling Sui, kerjasama ini memiliki manfaat dan dampak yang jauh lebih besar. Dapat dikatakan bahwa karena ini menyangkut masa depan basis pelatihan, mereka mau tidak mau harus memperhatikannya. Sekalipun orang tua tidak memiliki pengetahuan di bidang ini, mereka sangat memahami hal ini. Jadi mereka menjadi sibuk dan meskipun mereka tidak mengerti banyak, mereka ingin berkontribusi. Semua orang bekerja sama dan memeriksa dengan cermat, dan mereka memang menemukan beberapa masalah kecil, tetapi itu hanyalah masalah kecil. Biro Keamanan Umum Jiangnan tidak berlama-lama dan dengan senang hati melakukan perubahan sesuai dengan ide Li Qian. Biro Keamanan Publik Jiangnan sangat senang membantu, jadi Li Qian tidak menunda. Setelah kontrak direvisi, ia menandatanganinya. Siswa Li Qian, setelah kerjasama tercapai, nama naga sisik hijau dan salamander iblis api beku akan muncul di daftar pertukaran Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan kami. Untuk memudahkan rekan-rekan dalam menentukan pilihan, Anda perlu memberikan informasi awal kedua hewan peliharaan ini. Setelah kerjasama tercapai, Zhao Yong menatap Li Qian sambil tersenyum. Li Qian pun tersenyum dan berjabat tangan dengannya, tentu saja. Setelah itu,
Tanpa ragu, ia langsung menyampaikan informasi awal tentang naga sisik hijau dan salamander iblis api beku. Informasi awal yang disebut adalah informasi hewan peliharaan sesaat setelah berevolusi. Ia mencatat informasi ini setelah Qizi dan Xiao Liu menyelesaikan evolusi mereka. Saya ingin tahu apakah kedua hewan peliharaan ini masih ada di pangkalan sekarang. Tanya petugas keamanan muda yang sopan itu dengan penuh harap ketika melihat kerja sama telah tercapai. Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan menjawab langsung, masih ada 4 naga sisik hijau dan 8 salamander iblis api beku. Awalnya, setelah Li Lanying membeli naga sisik hijau dan Mu Qian menukarnya dengan salamander setan api beku, hanya tersisa 2 dan 6 dari 2 jenis hewan peliharaan tersebut. Namun, sebelum keluar kali ini, Li Qian mengembangkan sekumpulan koi lain dan memperoleh 3 naga bersisik hijau dan 2 salamander ajaib api beku. Ada 3 naga bersisik hijau, salah satunya adalah Dazuang milik Zhou Weiping, dan 2 sisanya milik basis pengembang biakan. Sebelum Li Qian muncul, naga bersisik hijau dan salamander sihir api es ini tidak diperdagangkan lagi, dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan untuk Biro Keamanan Umum Kota Lingsui, saya tidak tahu apakah itu dipengaruhi oleh Zhou Weiping, tetapi mereka memilih untuk membeli koi dan mengembangbiakannya sendiri. Ada juga manfaatnya. Fondasi emosionalnya pasti akan lebih baik daripada langsung memontrak naga sisik hijau. Tentu saja, ini sekunder. Yang terpenting adalah Anda dapat menikmati umpan balik evolusi sekali lagi. Bab 154. Setelah selesai berbicara, tatapan Li Qian tampak sedikit aneh. Ia melirik penjaga keamanan yang muda dan lembut itu, lalu berkata dengan penuh arti, ada aturan saat kau memilih hewan peliharaan dariku. Aturan apa? Tanya penjaga keamanan muda dan sopan itu dengan tidak sabar sebelum Zhao Yong sempat berbicara. Datanglah ke rumahku untuk memilih hewan peliharaan, entah itu naga sisik hijau atau salamander iblis api beku, kau harus mendapatkan persetujuan dari hewan peliharaan itu. Kata Li Qian, kalau hewan peliharaan itu tidak menyetujuimu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, jadi begitu. Petugas keamanan yang muda dan ramah itu tercengang ketika mendengarnya. Jelas, dia tidak menyangka akan ada ujian seperti itu. Melihat hal ini, Li Qian menjelaskan, bagi saya, setiap hewan peliharaan di markas ini adalah anggota keluarga. Saya berharap ketika mereka meninggalkan markas saya, mereka akan diperlakukan dengan baik dan dilatih dengan baik. Dia tersenyum dan mengganti topik, lalu melanjutkan, tentu saja, jika Anda benar-benar belum mendapatkan persetujuan untuk memelihara hewan peliharaan apapun, Anda juga dapat memilih untuk membudidayakannya sendiri dan menemukan koi berpotensi tinggi untuk dikustomisasi dan dibudidayakan di tempat kami. Tentu saja, evolusi semacam ini memiliki kemungkinan gagal, dan siklus kultivasinya akan relatif panjang. Li Qian berkata jujur bahwa entah itu naga sisik hijau atau salamander iblis api beku, ada kemungkinan gagal. Jika koi yang Anda pilih tidak mampu memahami keterampilan memanjat air terjun, atau tidak mampu menembus batas level keterampilan melompat ikan, ia akan kehilangan kesempatan untuk berevolusi menjadi naga bersisik hijau. Jadi, jika berbicara secara tegas, naga sisik hijau juga memiliki kemungkinan gagal berevolusi, dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan salamander iblis api beku. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa evolusi naga bersisik hijau tidak memiliki risiko, dan keberhasilan atau kegagalan merupakan kesepakatan satu kali. Namun, berbeda dengan Frostfire Demon Salamander. Tampaknya setiap koi memiliki peluang, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Jika gagal, Anda bisa terluka parah, dan yang terburuk, nyawa Anda bisa terancam. Jadi Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Pilihan apa yang akan diambil pihak lain, itu terserah padanya. Xiao Li, ada apa? Apa kau tidak percaya diri untuk mendapatkan persetujuan dari hewan peliharaanmu? Zhao Yong melihat dilema penjaga keamanan muda yang lembut itu dan memprovokasinya. Petugas keamanan muda yang sopan bernama Xiao Li segera memberi hormat dan kemudian menjawab dengan ekspresi serius, Direktur Zhao, petugas keamanan kelas 2 Li Qi akan memastikan misi ini selesai. Zhao Yong tertawa mendengarnya, Xiao Li, jangan gugup. Ini bukan misi. Berikan saja yang terbaik. Sekalipun kita tidak mendapatkan persetujuan dari hewan peliharaan itu, bukankah Li Qian bilang kita masih bisa menyesuaikan pembiakannya? Pada saat ini, Li Qian, yang mengerti keseluruhan cerita, juga tertawa dan berkata, jangan gugup. Hewan peliharaan di markas kita semuanya sangat baik. Selama kamu memperlakukan mereka dengan tulus, mereka akan merasakannya. Semoga kamu beruntung. Setelah itu, karena penasaran, dia bertanya lagi, apakah kamu akan memilih naga sisik hijau atau kadal air iblis api beku? Aku akan memilih salamander iblis api beku, kata Xiao Li penuh harap. Li Qian mengangguk padanya setelah mendengar ini. Itu pilihan yang bagus. Jika dilatih dengan benar, dia mungkin bisa menembus batas atas potensi rasnya dan mencapai tingkat kaisar di masa depan. Xiao Li merasa sedikit malu karena memang begitulah yang dipikirkannya. Jika dia benar-benar bisa mencapai level kaisar, prestasinya di masa depan akan tak terbatas. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Li Qian tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Kerjasama telah tercapai, dan tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Li Qian masih harus pergi ke markas pelatihan Gao Yaxin, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Tepat saat Li Qian meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan,
Informasi mengenai naga sisik hijau dan salamander setan api beku diperbarui di situs web pertukaran hewan peliharaan internal Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Baik naga sisik hijau maupun salamander iblis api beku, potensi mereka jauh lebih tinggi daripada mastif api dan herring serigala, terutama salamander iblis api beku. Jika Anda bersedia menginvestasikan sumber daya, bukan tidak mungkin untuk menembus batas atas potensi ras dan mencapai level kaisar. Tingkat kekaisaran. Ada batas antara tingkat penguasa dan tingkat dominan. Sejak zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa menjadi hegemon itu mudah, tetapi menjadi kaisar itu sulit. Apakah seseorang dapat menjadi seorang Beastmaster yang kuat dan terkenal, setingkat kaisar, merupakan indikator yang sulit. Tai Lao sudah lama terjebak di level ini. Cedera pada belalang sembah empat sayap tentu menjadi alasan utamanya, dan kesulitan mencapai level ini juga merupakan faktor penting. Kalau kita tinjau kembali ke masa lampau, ke masa ketika federasi pertama kali berdiri, level kaisar akan menjadi figur yang kuat di level pendiri. Sekarang, meskipun level tertinggi Beastmaster terus meningkat, level kaisar tidak bisa lagi dianggap sebagai pusat kekuatan tingkat atas. Namun tidak berlebihan jika ia disebut sebagai Master. Justru karena itulah setelah naga sisik hijau dan salamander iblis api beku muncul, puluhan ribu petugas keamanan di seluruh administrasi umum melihat informasi ini dan tidak dapat menahan rasa tertarik. Petugas keamanan yang memiliki slot kontrak tersedia segera memeriksa nilai kontribusi pertukaran kedua hewan peliharaan tersebut, dan kemudian melihat berapa kekurangan nilai kontribusi mereka sendiri. Adapun petugas keamanan yang telah memenuhi persyaratan pertukaran, mereka segera bertindak. Sesaat setelah Li Qian meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan, sebuah roller coaster menderu dan meluncur keluar, targetnya jelas kota Lingshui. Di dalam mobil terbang, selain Xiaoli Li Qi, ada juga seorang penjaga keamanan muda yang usianya hampir sama dengannya. Mereka semua tampak merindukan. Di sisi lain, setelah meninggalkan Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan, Li Qian tidak naik taksi, melainkan langsung naik mobil khusus ke markas pelatihan Gao Yaxin. Suster Yaxin ada di pangkalan pelatihan. Seorang teman datang dan dia tidak bisa pergi sekarang. Kalau tidak, dia akan menjemputmu sendiri. Di dalam mobil, wanita bernama Wen Wan, yang mengaku sebagai karyawan pangkalan pelatihan itu menjelaskan. Ya, begitu dia meninggalkan pangkalan pelatihan, Li Qian dibawa ke dalam mobil oleh orang-orang yang dikirim oleh Gao Yaxin. Wanita itu sesuai dengan namanya, setidaknya kesan yang ia berikan kepada Li Qian adalah lembut dan anggun. Suaranya merdu, memberi kesan seorang gadis cantik dari keluarga kecil. Meskipun tidak terlalu cantik, dia juga tidak jelek. Dia tipe yang enak dipandang, agak mirip Li Lanying. Di dalam mobil, Li Qian menatap Wen Wan dan berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, aku bisa pergi ke sana sendiri. Tidak perlu repot-repot. Wen Wan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Lagi pula, pekerjaanku di pangkalan pelatihan pada dasarnya hanya melakukan pekerjaan sambilan dan mengurus tugas. Mendengar hal ini, Li Qian segera berbicara dan memujinya, kalau begitu, Anda adalah kepala pengurus pangkalan pelatihan. Hehehe. Kata-katanya membuat Wen Wan terkikik, dan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Suasana hati Wen Wan sedang baik, dan keduanya melanjutkan obrolan. Ia mengangkat topik acak, kurasa begitu. Kudengar kalian juga punya basis pengembang biakan. Li Qian berkata dengan rendah hati, itu jelas tidak sebanding dengan basis pelatihanmu. Sejujurnya, apa yang dia katakan bukanlah kerendahan hati. Dari segi skala, fasilitas, dan jumlah hewan peliharaan di dalamnya, basis pembiakannya tidak dapat dibandingkan dengan basis pembiakan Gao Yaxin, apalagi beberapa basis pembiakan di kota Lingshui. Bab 155. Mereka mengobrol santai sepanjang jalan, dan sekitar 1 jam kemudian, Li Qian akhirnya tiba di pangkalan pelatihan Gao Yaxin dengan mobil yang dikemudikan oleh Wen Wan. Pangkalan itu disebut Pangkalan Pembiakan Changfeng. Gerbangnya sangat sederhana dan terbuat dari batu bata dan batu biasa. Tidak terlihat istimewa. Namun, saat dia melihat gerbang itu, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke samping dan menatapnya beberapa kali lagi. Alasannya sederhana, tepat di atas gerbang, tempat plakat itu berada, ada 3 bintang berujung 5 yang diukir. Ini adalah logo basis budidaya Samsung, yang diberikan oleh Asosiasi Pembudidaya. Logo ini sangat berharga dan mustahil diperoleh tanpa hasil penelitian tertentu. Dikatakan bahwa basis kultivasi Jiao yang milik Li Qian hanya berada pada level bintang 2 bahkan pada puncaknya. Sekarang, ia telah jatuh ke titik di mana ia bahkan bukan sebuah bintang. Namun, sejak Li Qian mengambil alih, pangkalan tersebut telah mencapai hasil yang signifikan satu demi satu. Kini, di bawah arahan An Honian, pangkalan tersebut mulai mengajukan status bintang lagi. Namun, mudah untuk menurunkan tingkat basis pembiakan ini, tetapi sulit untuk menaikkannya kembali. Anda harus meningkatkan 1 bintang pada 1 waktu, dan ada batas waktu untuk setiap peningkatan, yang terendah adalah 1 tahun. Dengan kata lain, bahkan jika aplikasi pemeringkatan pangkalan kultivasi Jiao yang milik Li Qian berhasil dilewati kali ini dan menjadi pangkalan kultivasi bintang 1, akan memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk mendaftar lagi dan maju lagi. Selama periode ini, bahkan jika hasil penelitian yang lebih signifikan tercapai, pengajuan permohonan kembali tidak mungkin dilakukan. Bagaimanapun, Li Qian belum pernah mendengar contoh seperti itu. Meskipun standar yang kaku ini sangat kaku dan tidak fleksibel, tidak ada cara lain.
Sebelum asosiasi kultivator membuat perubahan apapun, basis kultivasi Jiaoyang milik Li Qian tidak punya pilihan selain mematuhinya. Jadi, pada saat ini, melihat 3 bintang di plakat itu, Li Qian cukup iri, dan tentu saja, dia juga punya beberapa harapan. Ini adalah kunjungan pertamanya ke pusat pelatihan Samsung. Kunjungan ini akan memperluas wawasannya dan juga memungkinkannya menemukan kekurangan dari pusat pelatihannya sendiri. Selamat datang di pangkalan penangkaran Changfeng. Wenwan memperlambat laju kendaraannya sedikit agar Li Qian dapat melihat lebih jelas. Setelah lewat, ia berkata sambil tersenyum. Aku menantikannya, jawab Li Qian, dan ini juga perasaannya yang sebenarnya saat itu. Ngomong-ngomong, kenapa pangkalan pembiakan ini disebut pangkalan pembiakan Changfeng? Tanya Li Qian santai sambil duduk di dalam mobil dan berjalan langsung melewati gerbang pangkalan pembiakan. Itu juga merupakan topik pembicaraan. Aku juga tidak tahu. Waktu kami bertiga mengambil alih basis pembiakan ini, namanya begini. Sepertinya ada hubungannya dengan seorang peternak dari zaman dulu, tapi sudah tidak bisa dilacak lagi. Awalnya, kami berencana mengganti namanya, tetapi karena nama ini terdengar bagus, bermakna panjang umur, panen melimpah, dan memiliki makna yang baik. Selain itu, nama ini sudah cukup populer, jadi kami mengurungkan niat tersebut. Wenwan menjelaskan dengan nada tenang, tetapi Li Qian cukup terkejut. Dari penjelasannya, tampaknya dia lebih dari sekadar pengurus rumah tangga di pangkalan pelatihan. Karena penasaran, Li Qian bertanya langsung, Saudari Wenwan, dari apa yang baru saja Anda katakan, Anda juga salah satu pemilik pangkalan pelatihan ini. Xiaoli dan aku hanya punya sedikit bagian dan menyumbang sedikit uang. Sebagian besar uangnya dibayar oleh Yaxin, jadi dia bos besar, dan kami berdua hanya bisa dianggap pegawai kecil. Kata Wenwan dengan nada setengah bercanda. Itu juga luar biasa. Li Qian mengacungkan jempol pada Wenwan. Sekalipun Anda hanya pemegang saham kecil, basis kultivasi sebesar ini berada di luar jangkauan orang biasa. Dari sudut pandang ini, apakah itu Wenwan di depannya atau pemegang saham lain, Xiaoli, yang disebutkannya, identitas mereka mungkin tidak sederhana. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa bekerja sama dengan Gao Yaxin dan menguasai basis pengembangbiakan sebesar itu adalah orang biasa? Hei, tembok di sini sepertinya tidak terlalu tinggi. Apa kau tidak khawatir hewan peliharaan akan menyelinap keluar? Mobil terus melaju memasuki markas pengembangbiakan. Li Qian melihat sekeliling dan melihat beberapa tempat yang berbeda dari markasnya sendiri. Kami telah memelihara beberapa hewan peliharaan berbasis tumbuhan di dekat perimeter luar. Hewan peliharaan ini juga berfungsi sebagai penjaga pangkalan pengembangbiakan, dan sangat sedikit hewan peliharaan yang mampu menembus blokade mereka, lanjut Wenwan, menjernihkan kebingungan Li Qian. Selain itu, kami telah memasang robot penjaga, formasi, dan peralatan pemantauan di beberapa pos pemeriksaan penting, pada dasarnya memastikan tidak ada yang salah. Begitulah adanya. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Pantas saja tembok yang mereka bangun begitu sederhana. Ternyata mereka sama sekali tidak mengandalkannya untuk pertahanan. Wajar saja memikirkannya. Lagi pula, setinggi atau sekuat apapun tembok itu, bagi hewan peliharaan dengan kekuatan luar biasa, itu tak ada bedanya dengan konstruksi yang buruk. Mobil datang perlahan, dan keduanya sesekali mengobrol. Li Qian belajar banyak dari percakapan ini. Meskipun banyak di antaranya yang merupakan akal sehat, namun masih cukup berguna bagi Li Qian pada tahap ini. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti di tempat parkir. Kita sudah sampai. Wenwan keluar dari mobil terlebih dahulu sambil tersenyum, diikuti Li Qian di belakangnya. Kok. Begitu aku turun dari mobil, seekor ayam jantan besar berbulu merah sekujur tubuhnya melangkah keluar dengan angkuh. Ayam berbulu merah. Li Qian mengenali identitas ayam jantan itu segera setelah ia keluar dari semak-semak di samping tempat parkir. Makhluk ini, bersama koi, glitter moth, dan piglet, dikenal sebagai empat pemborosan di dunia hewan peliharaan. Karena hanya memiliki satu keahlian, api, ia juga dijuluki pejuang kalkun. Li Qian sangat akrab dengan ayam berbulu merah. Ia memiliki beberapa hewan peliharaan tak berguna ini di peternakannya. Melihat ayam berbulu merah itu berjalan keluar dengan angkuh, Wenwan merasa tak berdaya. Ia kembali ke mobil dan mencari sebentar, tetapi ia tidak tahu di mana ia menemukan segenggam beras ungu. Melempar Zigu ke belakangnya, ayam berbulu merah itu berlari seperti pelari dengan kecepatan yang sangat cepat. Baiklah, aku minta maaf karena telah mempermalukanmu. Wenwan menatap Li Qian dengan sedikit malu. Li Qian melambaikan tangannya. Tidak ada. Saya punya ayam berbulu merah di peternakan saya. Saya pikir ayam berbulu merah adalah hewan peliharaan yang sangat berharga untuk dikembangbiakan. Apakah kamu juga berpikir begitu? Li Qian hanya bertanya dengan santai untuk meredakan kecanggungan, tetapi kata-katanya menarik perhatian Wenwan yang agak terkejut. Li Qian memahami makna tersembunyi Wenwan dan segera bertanya, apakah Anda sedang meneliti ayam berbulu merah? Bukan hanya kita. Wenwan menatap ayam berbulu merah yang sudah menerkam untuk mematuk Zigu, dan berkata dengan ekspresi rumit. Bab 156. Setelah turun dari mobil, keduanya tidak membuang waktu. Mereka langsung berjalan menuju arah tertentu dari tempat penangkaran. Sepanjang jalan, mereka mengobrol sambil berjalan, dan suasananya sangat harmonis.
Setelah bertanya sebentar dan menerima jawaban Wenwan, Li Qian akhirnya mengerti mengapa dia berkata begitu sebelumnya. Ternyata mereka tidak hanya mempelajari ayam berbulu merah, tetapi juga mempelajari yang paling rumit di antara semuanya. Metode evolusi ayam berbulu merah. Masalah ini bahkan terkait erat dengan perolehan basis pembiakan Changfeng. Pemilik sebelumnya dari tempat pembiakan ini juga melakukan penelitian di area ini. Dikatakan bahwa telah ada beberapa hasil sementara. Akan tetapi, karena metode evolusi makhluk ini mirip dengan koi, keduanya merupakan lubang pembuangan. Jadi, tidak mengherankan, setelah menginvestasikan banyak waktu dan uang, pemilik asli pangkalan itu, seperti kebanyakan penggarap di lubang ini, tidak memperoleh hasil apapun yang dapat dipraktikkan. Tidak hanya itu, basis pembibitan juga terjerumus dalam krisis putusnya rantai permodalan akibat penelitian ini. 3 tahun lalu, Gao Yaxin, Lu Xiaoli dan Wenwan, 3 gadis yang berpikiran sama, baru saja lulus dari Universitas Beastmaster Jiangnan. Mereka mendengar tentang kejadian ini, dan kebetulan tesis kelulusan mereka adalah tentang spekulasi mereka mengenai evolusi ayam berbulu merah. Karena mereka semua berasal dari keluarga berada dan tidak kekurangan uang, mereka bertiga muncul dengan ide yang berani dan akhirnya mewujudkannya, memperoleh basis pembiakan ini. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dalam hati. Ia memang punya banyak uang, tapi tak punya tempat untuk menghabiskannya. Ada begitu banyak proyek yang harus diteliti, mengapa Anda harus masuk ke lubang ini? Kalau aku tidak mempunyai jari emas yang dapat melenyapkan segala faktor pengganggu dan menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lain lewat inspirasi, mustahil bagiku untuk mempelajari metode evolusi dari ikan koi menjadi naga sisik biru dan ikan koi menjadi salamander ajaib api beku. Jika demikian halnya dengan koi, bagaimana mungkin ayam bulu merah yang statusnya serupa bisa jauh lebih baik? Kalau memang semudah itu menaklukkannya, 4 pemborosan itu sudah lama menjadi 3 pemborosan. Jadi, seperti halnya pemilik sebelumnya dari pangkalan pembiakan ini, tidak mengherankan bahwa setelah 3 tahun, mereka juga tidak membuahkan hasil yang berarti. Tentu saja ada beberapa hasil sementara, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa besar dampak hasil ini. Melalui beberapa metode khusus, mereka mengembangbiakan ayam berbulu merah dan satu-satunya evolusi ayam berbulu merah yang diketahui, ayam berbulu merah mahkota emas, yang agak berbeda dari ras biasa. Ayam berbulu merah dan ayam berbulu merah mahkota emas ini tidak hanya menguasai api dan mematuk, tetapi juga mempelajari keterampilan yang sangat aneh. Penyimpanan energi cahaya. Alasan mengapa skill ini aneh adalah karena ini bukanlah skill api, tetapi skill cahaya. Tetapi atribut ayam berbulu merah adalah api. Alih-alih mengembangkan keterampilan api, ia mengembangkan keterampilan cahaya. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa keterampilan ringan ini tidak dapat secara langsung meningkatkan efektivitas tempur ayam bulu merah. Karena penyimpanan energi cahaya ini bukanlah keterampilan bertarung secara harfiah, tetapi keterampilan penguatan. Dengan menggunakan skill ini, kamu bisa menyimpan energi cahaya di dalam tubuhmu. Semakin banyak energi cahaya yang kamu simpan, semakin kuat skill berbasis cahaya tersebut saat kamu melepaskannya nanti. Jika penyimpanannya mencapai batas, bukan tidak mungkin untuk menggandakan kekuatan keterampilan cahaya. Skill buff yang dilebih-lebihkan seperti itu, jika diberikan pada pet tipe cahaya apapun, sudah cukup untuk disebut sebagai skill magis. Namun bila berbicara tentang ayam berbulu merah, maka yang dimaksud hanya iga ayam, atau bahkan bukan iga ayam. Mendengarkan penjelasan Wenwan, ketertarikan muncul di mata Li Qian. Meskipun hasil kultivasinya pada dasarnya disebabkan oleh jari emas, Li Qian menemukan bahwa bakat kultivasinya sebenarnya tidak buruk. Berdasarkan kemampuan bawaan ini, ia segera menyadari bahwa keterampilan menyimpan energi cahaya mungkin tidak sederhana. Seperti halnya keterampilan melompat ikan koi, mungkin disitulah letak rahasia tahapan selanjutnya dari ayam bulu merah, atau tahapan selanjutnya dari ayam bulu merah mahkota emas dengan potensi evolusi yang lebih besar. Keduanya berjalan dan berbicara, dan setelah sekitar 10 menit, mereka tiba di depan sebuah bangunan biru kecil. Bangunan kecil itu tampak sangat elegan. Ukurannya tidak terlalu besar, meliputi area seluas sekitar 200 meter persegi dan memiliki 3 lantai. Bangunan kecil ini bahkan lebih kecil daripada bangunan No. 1 di pangkalan budidaya Jiao yang milik Li Qian, tetapi keindahan dan pesona kunonya tidak ada bandingannya. Pasti sangat menyenangkan tinggal di gedung kecil seperti ini, belajar, dan meneliti. Dipimpin oleh Wenwan, begitu Li Qian memasuki gedung biru, dia melihat sosok yang dikenalnya di aula gedung. Sosok yang tak asing itu tak lain adalah Gao Yaxin yang sudah lama tak kulihat. Melihat Gao Yaxin dengan senyum di wajahnya, Li Qian juga sangat senang. Gao Yaxin tidak hanya menjawab pertanyaan Li Qian, tetapi juga menyelamatkannya sekali, jadi dia punya kesan baik terhadapnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia menghormatinya seperti saudaranya sendiri. Li Qian berjalan mendekat sambil tersenyum, siap berjabat tangan dengan Gao Yaxin. Namun, di tengah jalan, ia tiba-tiba berhenti. Karena pada suatu saat, sosok yang familiar muncul dari belakang Gao Yaxin. Li Qian juga mengenali sosok ini, dan dia baru mengenalnya kemarin. Sosok yang tak asing ini tak lain adalah wanita klan bersayap, Wu Yu, yang pernah bertarung berdampingan dengannya di kapal terbang sebelumnya dan telah dibawa keluar dari lubang olehnya. Li Qian benar-benar terkejut melihat Wu Yu muncul di sini. Akibatnya, dia benar-benar tercengang. Teman sekelas Li Qian, ada apa?
Apa kau tidak mengenaliku? Wu Yu mengedipkan matanya yang besar dan berair, lalu menatap Li Qian dengan tatapan polos. Li Qian merasa sedikit tidak nyaman saat ditatap olehnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan menggaruk kepalanya karena malu. Meskipun ia sudah mengutuk kesialannya dalam hati, di permukaan, suasana hatinya tidak berubah sama sekali. Ia berjalan dengan santai dan berkata, "Saudari Yaxin, lama tak bertemu." "Saudari Wu Yu, sungguh kebetulan. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Wu Yu melirik Li Qian, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia mengangguk penuh arti, lalu menjawab, "Itu memang sedikit kebetulan." Gao Yaxin dan Wen Wan sedikit terkejut saat melihat ini. "Apakah kalian saling kenal?" "Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Aku berencana pergi ke kota Zonghai kali ini," Wu Yu menjelaskan. "Dalam perjalanan, aku diserang. Kalau bukan karena bantuan Li Qian, aku mungkin sudah dalam bahaya besar sekarang. Kalau dipikir-pikir, teman sekelas Li Qian adalah penyelamatku." Mendengar ini, Li Qian segera melambaikan tangannya, "Aku tidak pantas disebut penyelamatmu. Dalam situasi itu, kita semua berada di perahu yang sama. Kemakmuran dan kerugian ditanggung bersama. Menyelamatkanmu juga berarti menyelamatkan diriku sendiri." Li Qian menanggapi dengan senyuman. Ia selalu merasa nada bicara Wu Yu agak aneh, seolah-olah ada makna yang tak terjelaskan dalam suaranya. Bab 157. Suasananya agak canggung. Li Qian tidak pernah menyangka akan bertemu Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, di sini. "Saudari Wu Yu, baru sehari. Bukankah lukamu serius?" tanyanya. Ini juga keraguan yang sebenarnya ada di hatinya. Lagi pula, itu benar. Baru 1 hari berlalu. Sekalipun orang bersayap memiliki kebugaran fisik yang baik, mustahil bagi mereka untuk pulih secepat itu. Li Qian merasa tak percaya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya beberapa kali lagi. Ia selalu merasa wanita ini menyimpan banyak rahasia. Yang tidak diketahui Li Qian adalah bahwa dia sebenarnya telah salah paham terhadap Wu Yu pada poin ini. Alasan mengapa wanita ini mampu pulih begitu cepat tidak terlepas dari identitasnya sebagai anggota suku bersayap. Orang bersayap merupakan manusia sekaligus makhluk gaib, yang memberi mereka beberapa kemampuan makhluk gaib. Salah satunya adalah fisiknya yang kuat dan dahsyat serta kemampuan pemulihannya. Tentu saja, ini hanya faktor sekunder. Yang lebih penting lagi, mereka dapat memberikan perawatan secara langsung melalui hewan peliharaan yang berhubungan dengan kehidupan. Ini sungguh keterlaluan. Anda harus tahu bahwa gen esensial manusia dan makhluk luar biasa itu berbeda. Oleh karena itu, meskipun hewan peliharaan tipe kehidupan dapat dengan mudah merawat makhluk luar biasa, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada bentuk kehidupan manusia. Begitu manusia sakit atau terluka, mereka masih harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan medis tradisional. Alasan mengapa Wu Yu mampu pulih ke keadaan segar setelah hanya 1 hari perawatan adalah karena perawatannya tidak melalui cara medis konvensional. Sebaliknya, hal itu langsung ditangani melalui keterampilan hidup hewan peliharaan tipe kehidupan tersebut. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan identitasnya. Jika tidak, tidak akan mudah untuk memobilisasi hewan peliharaan tipe kehidupan tingkat tinggi untuk perawatan secepatnya. Selain itu, perawatan harus dilakukan dalam lingkungan tertutup dan rahasia. Lagi pula, identitasnya tidak dapat diungkapkan. Kondisi fisik adikku istimewa dan berbeda dari orang biasa. Kau seharusnya tahu ini, saudara Li Qian, kata Wu Yu sambil tersenyum. Memang berbeda. Li Qian tertawa. Aku tidak menyangka kalian berdua akan bernasib seperti ini, kata Gao Yaxin sambil tersenyum. Dia memandang sekeliling sejenak, merasa bahwa sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi di antara mereka berdua. Dia tidak bermaksud menyelidiki masalah itu lebih jauh, tetapi memanfaatkan suasana itu untuk mengatakan sesuatu yang dapat meredakan keadaan. "Jangan ngobrol di sini terus, ayo kita ke kantorku." Setelah menatap Li Qian dan Wu Yu, dia memimpin jalan. Mereka bertiga mengikutinya ke kantor. Setelah memasuki kantor, Wen Wan memanggil staf di tempat pembiakan untuk membawakan sepoci teh. Mereka berempat mulai mengobrol sambil minum teh, dan suasananya cukup harmonis. Namun, Li Qian selalu merasa bahwa penampilan Wu Yu, wanita klan bersayap, agak aneh. Aku meliriknya sesekali. Itu membuatnya sedikit tidak nyaman. "Akhirnya kau datang juga ke kota Nandu, saudara Li Qian. Bagaimana kalau kau tinggal di markas latihanku beberapa hari lagi?" "Markas latihanku memang punya nilai riset," ajak Gao Yaxin. "Saudari Yaxin, tujuan saya kali ini adalah kota Zonghai. Saya ada urusan di sana, jadi saya mungkin tidak bisa tinggal lama di sini," kata Li Qian dengan sedikit malu. Sebenarnya, jika bukan karena Wu Yu, wanita dari klan bersayap, Li Qian berencana untuk tinggal di sini sedikit lebih lama. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat pangkalan pelatihan bintang 3. Dia cukup tertarik dengan jenis hewan peliharaan apa yang ada dan topik apa yang sedang diteliti Gao Yaxin dan yang lainnya. Namun karena kehadiran wanita Wu Yu ini, Li Qian merasa sedikit tidak nyaman. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasa sedikit bersalah dan ingin segera melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Itu agak disayangkan. Awalnya, kali ini, saudara Li Qian, Anda datang, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Sekarang tampaknya peluang kerjasama ini hanya dapat disimpan sampai waktu berikutnya." Gao Yaxin berkata dengan sedikit penyesalan.
Li Qian langsung tertarik setelah mendengar ini. Ia langsung bertanya, kesempatan kerjasama macam apa ini? Meskipun saya harus pergi ke kota Zonghai dan ada beberapa hal yang harus dilakukan di sana, tidak perlu terburu-buru. Jika Suster Yaxin benar-benar membutuhkan saya, beritahu saya. Saya akan mengurus urusan Anda terlebih dahulu. Li Qian segera menarik kembali apa yang baru saja dikatakannya. Wu Yu, yang sedang minum teh di sebelahnya, tak dapat menahan diri untuk menggerakkan mulutnya saat mendengar hal ini. Benar-benar tentara bayaran. Begitu mendengar soal kerjasama itu, dia langsung mengubah nada bicaranya. Pada saat ini, kesan Wu Yu terhadap Li Qian menjadi lebih buruk. Anda telah meneliti proses evolusi dari koi menjadi naga bersisik biru dan salamander iblis api beku. Seharusnya permintaan untuk koi berpotensi tinggi sangat tinggi. Saya bisa membantu Anda mendapatkannya di Nandu. Gao Yaxin berbicara. Li Qian sedikit terkejut, Saudari Yaxin, Anda tahu segalanya. Gao Yaxin tersenyum dan mengangguk. Ketika aku pergi, meskipun kau hanya meneliti metode evolusi dari koi menjadi naga sisik biru, meskipun aku pergi, perhatianmu terhadap komunitas pengembang biakan di kota Lingsui tidak pernah berhenti. Ketika Li Qian mendengar ini, dia tampak tercerahkan. Dia mengangguk dan mengakui, saya memang mendambakan ikan koi yang berpotensi tinggi. Ketika dia mengatakan hal ini, dia tidak menyembunyikan apapun, tetapi mengatakan kebenaran. Justru karena itulah dia cukup tertarik dengan kerjasama yang diusulkan Gao Yaxin. Aku ingin tahu, apa yang Suster Yaxin ingin aku lakukan. Karena sifatnya kerjasama, maka bantuan tersebut tentu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Jadi Li Qian langsung mengutarakannya tanpa ragu-ragu. Yang terakhir tidak menyembunyikan niatnya dan langsung mengajukan permintaannya, saya harap Anda dapat membantu kami mempelajari evolusi ayam berbulu merah. Engah. Sesaat setelah Gao Yaxin mengatakan ini, teh di mulut Li Qian menyembur keluar. Karena Wu Yu duduk berhadapan dengannya, dia hampir dimarahi olehnya. Untungnya, dia lincah dan bereaksi cukup cepat untuk menghindar ke samping, kalau tidak, dia akan mengalami bencana yang tidak terduga ini. Menghindari teh yang tiba-tiba dimuntahkan Li Qian, Wu Yu membelalakan matanya dan meliriknya dengan tajam. Melihat ini, Li Qian langsung meminta maaf, melambaikan tangan, dan berkata, Saudari Wu Yu, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Saran Saudari Yaxin memang agak terlalu mengejutkan. Gao Yaxin tertegun sejenak ketika melihat tindakan Li Qian yang berlebihan, tetapi dia segera bereaksi. Dia langsung angkat bicara dan menjelaskan, ini bukan evolusi lengkap dari ayam akaba, tapi sedikit kelegaannya. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Li, Waner, dan saya telah mengumpulkan banyak pengalaman di bidang ini. Namun analisis logis bukanlah kelebihan kami bertiga. Tahukah Anda, penelitian hewan peliharaan, terutama penelitian evolusi hewan peliharaan, seperti ini. Terkadang, satu inspirasi saja dapat melumpuhkan beberapa generasi. Li Qian menghela napas lega setelah mendengar ini. Itu hanya untuk analisis tambahan. Kalau begitu, tidak ada masalah. Lagi pula, dia hanya mengatakan itu adalah analisis tambahan dan tidak mensyaratkan adanya sesuatu yang mesti dianalisis. Banyak sekali trainer yang terjun di bidang ini namun tidak menghasilkan apa-apa, jadi wajar saja jika dia tidak memperoleh apa-apa. Tentu saja, jika kita menganalisisnya, dia pasti akan memberikan segalanya dan tidak akan mengendur. Bab 158. Setelah mendengarkan cerita Gao Yaxin, Li Qian setuju tanpa ragu. Sekadar membantunya menganalisis proses evolusi akan memberinya bantuan dalam memperoleh calon ikan koi di kota Nandu. Bagi Li Qian, kerjasama semacam itu jelas lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, jadi dia tentu tidak akan menolak. Gao Yaxin cukup gembira melihat Li Qian setuju. Dengan bergabungnya Li Qian, ia yakin penelitiannya pasti akan mengalami kemajuan. Belum lagi menyelesaikannya secara langsung, pasti tidak akan ada masalah sama sekali jika kita bisa mendapatkan hasilnya. Ini adalah keyakinannya terhadap Li Qian dan juga keyakinannya terhadap visinya sendiri. Siang harinya, mereka berempat bertemu dengan pemegang saham lain yang baru saja pulang dari luar, yaitu Lu Xiaoli yang disebutkan oleh Wen Wan. Kelima orang itu langsung menuju ke sebuah restoran mewah di kota Nandu. Gao Yaxin melambaikan tangannya dan memesan meja yang penuh dengan hidangan. Ini bisa dianggap sebagai pesta penyambutan untuk Li Qian dan Wu Yu. Di meja makan, Li Qian tidak banyak bicara, tetapi mendengarkan Gao Yaxin dan yang lainnya berbicara tentang pangkalan pembiakan Changfeng. Meski ada 4 wanita yang berkomunikasi, Li Qian dapat mendengar sedikit makna tersembunyi dalam kata-kata mereka. Banyak kata-kata di dalamnya yang tampaknya diucapkan secara sengaja agar dia mendengarnya. Berikan dia sedikit tekanan. Mereka berbicara tentang masalah dan kesulitan yang saat ini dihadapi oleh basis pembibitan Changfeng. Ketika Li Qian mendengar ini, dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Memang benar bahwa setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Pangkalan pembiakan Changfeng tampak berskala besar dan kaya akan warisan, dan juga merupakan pangkalan pembiakan bintang 3. Namun, masalah yang dihadapinya juga sangat serius. Masalah terbesarnya adalah masalah yang ditinggalkan oleh pemilik pangkalan pelatihan sebelumnya. Beginilah evolusi ayam berbulu merah. Pada awalnya, proyek ini menjadi faktor besar dalam keputusan Gao Yaxin dan timnya untuk mengakuisisi basis pelatihan ini. Sekarang, tidak mengherankan, mereka juga terjerumus ke dalam lubang ini.
Lagi pula, proyek penelitian ini memang sebuah tempat pembuangan sampah. Peristiwa ini tidak hanya membunuh pemilik pangkalan pembiakan generasi sebelumnya, tetapi juga membuat Gao Yaxin dan yang lainnya merasa seperti sedang dalam ekstasi. Sekarang, sebagian besar energi dan sumber daya mereka diinvestasikan dalam proyek ini. Ini telah mencapai titik di mana tidak ada jalan keluar dan situasi sulit untuk dibalik. Saat ini, meskipun ada beberapa proyek lain di seluruh basis pelatihan mereka, proyek-proyek tersebut tidak signifikan. Sejauh ini, hal yang paling penting adalah bagaimana ayam Akaba berevolusi. Jika penelitian ini gagal menghasilkan beberapa hasil yang berpengaruh, dan hanya bergantung pada studi kecil yang sporadis dan hasil yang kecil, pangkalan itu tidak akan mampu mempertahankan peringkat bintangnya saat ini. Jika pangkalan pembiakan Changfeng kehilangan bintang, dampaknya akan sangat besar terhadap seluruh pangkalan. Kalau diungkapkan lebih serius, mereka bahkan bisa menjadi pendosa di seluruh basis pelatihan. Justru karena itulah Gao Yaxin putus asa dan mencoba segala cara untuk menemukan obatnya, dan menaruh harapannya pada Li Qian. Sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, hal itu tampak agak konyol. Tidak peduli seberapa berbakatnya Li Qian, dia hanyalah lulusan sekolah menengah atas. Karena saya belum pernah banyak berinteraksi dengan ayam berbulu merah sebelumnya, sebenarnya tidak mungkin memperoleh hasil apapun dalam waktu sesingkat itu. Namun, Gao Yaxin cukup terkejut melihat Li Qian setuju tanpa keraguan. Setidaknya, hal itu dapat mendekatkan basis pelatihan Changfeng dan Li Qian, sang jenius pelatihan. Setelah mendengarkan penuturan Gao Yaxin, Li Qian mengusulkan sambil makan, bagaimana kalau begini? Nanti saat kita kembali, izinkan aku melihat materi pengembangbiakan ayam bulu merah. Tentu saja, beberapa informasi kunci penting dapat disembunyikan. Gao Yaxin menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Itu tidak perlu. Aku sepenuhnya percaya padamu, saudara Li Qian. Jadi, kami akan merangkum semua hasil penelitian kami selama 3 tahun terakhir, termasuk materi penelitian pemilik pangkalan ini sebelumnya, serta beberapa materi terkait yang saya peroleh dari kunjungan saya sebelumnya ke pangkalan budidaya Jiaoyang, dan merangkumnya untuk Anda. Setelah mendengarkan pernyataan Gao Yaxin, wajah Li Qian tiba-tiba menjadi jelas. Jadi, saudari Yaxin pergi ke pangkalan pelatihan Jiaoyang karena alasan ini. Kalau tidak, untuk apa aku pergi ke tempat seperti kota Lingsui? Tentu saja, aku harus berterima kasih atas perjalanan itu. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu, saudara Li Qian, kata Gao Yaxin terus terang. Li Qian mengangguk ketika mendengar ini, tetapi tidak peduli. Faktanya, Gao Yaxin pernah pergi ke pangkalan pembiakan Jiaoyang sebelumnya, dengan mengatakan bahwa dia membantu pemilik sebelumnya untuk menjaga operasional seluruh pangkalan pembiakan. Li Qian tidak begitu mempercayainya. Karena pada saat itu, basis pembiakan Jiaoyang juga penuh dengan masalah, dan hampir sampai pada titik yang tidak dapat diubah lagi. Sekarang, setelah mendengarkan narasi Gao Yaxin, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah makan siang, rombongan kembali ke pangkalan pelatihan. Di bawah bimbingan Gao Yaxin, Li Qian melakukan tur keliling pangkalan pelatihan. Saya harus katakan bahwa seluruh basis pembiakannya benar-benar besar. Setidaknya, dibandingkan dengan basis kultivasi Jiaoyang miliknya, setidaknya 3 kali lebih besar. Hal ini berlaku baik berdasarkan wilayah maupun jumlah hewan peliharaan. Namun, Li Qian juga memperhatikan bahwa meskipun ada banyak hewan peliharaan di sini, tidak banyak hewan peliharaan bernilai tinggi di antara semuanya. Dari sini juga dapat dilihat bahwa basis pembiakan Changfeng sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Sore itu, setelah mengunjungi tempat pembiakan, Gao Yaxin membawa Li Qian ke sebuah bangunan kecil berwarna putih. Gedung putih kecil tidak jauh dari gedung biru. Sangat mudah untuk menghubungi kami. Di gedung putih kecil, Gao Yaxin mengatur akomodasi untuk Li Qian. Tak hanya itu, ia juga menugaskan seorang bibi untuk mengurus kehidupan sehari-hari dan pola makannya. Gedung Little White relatif tenang. Lebih cocok untuk penelitian. Sore itu, Li Qian bersiap di pangkalan pelatihan. Setelah menetap, ia segera menelepon keluarganya. Setelah menjelaskan situasinya, dia langsung menghubungi Flying Ship Company. Mengembalikan uang tiket. Berdasarkan situasi saat ini, tidak mungkin untuk membeli tiket baru dan pergi ke kota Zonghai lagi dalam waktu 7 hari. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyia-nyiakan uang ini. Setelah kembali ke gedung putih kecil dan menetap, Li Qian mengeluarkan informasi yang diberikan oleh Gao Yaxin dan mulai melihatnya. Kacamata VR penuh dengan informasi tentang evolusi ayam berbulu merah. Li Qian begitu asyik menonton hingga dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum sesosok cantik tiba-tiba muncul di depan bangunan putih kecil itu. Li Qian memperhatikan orang yang datang dan menyapanya, sambil bertanya, "Saudari Wu Yu, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini?" Wu Yu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bibi di pangkalan sudah menyiapkan makanan dan menyuruhmu datang untuk makan malam." "Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Lanjutnya dengan nada normal. Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan langsung menjawab, "Ada apa?" "Sebelumnya, kau menyelamatkanku dan menempatkanku di kendaraan penyelamat. Kenapa kau tidak mengingatkanku sebelum aku naik ke kendaraan itu?" tanya Wu Yu. "Ada apa?" Li Qian bertanya tanpa sadar tanpa bereaksi sejenak. Bab 159. Wu Yu mendengar ini dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya.
Ia ragu untuk berbicara, dan akhirnya membuka mulut untuk mengingatkannya, ini tentang baju yang kupakai di punggungku. Kenapa kau tidak mengingatkanku? Kau tahu betapa malunya aku setelah melepas baju sirah logam aktifku di kendaraan penyelamat. Li Qian langsung teringat kata-kata Wu Yu. Tanpa pikir panjang, ia tanpa sadar berkata, bagaimana mungkin aku berani mengingatkanmu tentang hal seperti itu? Mendengar ini, ekspresi Wu Yu langsung berubah dari malu menjadi marah. Ia menatap Li Qian dengan tajam, membuat Li Qian sedikit bingung. Pada saat ini, Li Qian akhirnya menyadari bahwa wanita ini hanya mengujinya. Saya tidak memperhatikan sejenak dan langsung mengatakan kebenarannya. Ia berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Sesaat kemudian, wanita dari suku bersayap di depannya langsung menyerang. Ia menunjuk hidung Li Qian dan berkata, oke, kau benar-benar melihat semuanya dan sengaja berbohong padaku. Li Qian tanpa ragu membantah dengan tegas. Ia tak bisa membiarkan masalah ini menimpanya. Nona Wu, masalah ini bukan salah saya. Kalau aku tak bisa menyalahkanmu, haruskah aku menyalahkan diriku sendiri? Wanita dari klan bersayap itu tertawa marah. Ia menunjuk hidungnya dan terus bertanya. Li Qian mengangguk dengan serius saat melihat ini, menyetujui pernyataannya, jika kau ingin mengetahui akar permasalahannya, kau sendirilah yang harus disalahkan. Melihat kemarahan Wu Yu, giginya gatal, dan posturnya yang hampir meledak, Li Qian tak berani membuatnya penasaran lagi. Ia menjelaskan dirinya dengan nada kesal, kau ini pria besar sekali, tiba-tiba kau jatuh dari langit, berderak-derak dan jatuh tepat di hadapanku. Dia jatuh tertelungkup ke tanah. Kebetulan saya sedang memeriksanya dan tidak bisa menghindari pandangannya. Setelah berkata demikian, dia merentangkan tangannya dan memasang ekspresi yang sangat polos. Hal ini memang benar adanya. Li Qian benar-benar tidak berpikir dirinya melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Dibandingkan dengan menyelamatkan Wu Yu, melihat bokong hanyalah detail kecil dan tidak perlu diributkan. Tentu saja, ini hanya idenya. Dan pikiran semacam ini tidak boleh diungkapkan dengan lantang. Melihat Wu Yu masih tidak berniat melepaskannya dan masih memelototinya, Li Qian terus membela diri, sejujurnya, aku juga tidak ingin melihatnya, tapi itu ada tepat di depanku. Jadi, setelah melihat, kaulah yang menderita kerugian itu. Wu Yu bertanya dengan dingin setelah mendengarkan kelicikan Li Qian. Sebenarnya saat ini dia tidak tahu harus menjawab apa, karena kalau mau adil, apa yang dilakukan Li Qian tidak ada yang salah. Memang tidak adil menyalahkannya atas hal semacam ini. Dan lebih tepatnya, dia menyelamatkan hidupnya sendiri. Akan tetapi, tidak peduli seberapa siapnya dia secara mental, dia tetap tidak dapat menerima kenyataan bahwa bokongnya dilihat oleh seorang pria asing seperti ini. Itu adalah salah satu bagian paling pribadi dari seorang gadis. Dalam hidup ini, aku hanya bisa menunjukkannya kepada orang yang aku cintai. Jadi, dia sangat marah, tetapi saat ini, dia tidak tahu harus marah kepada siapa. Marah pada dirinya sendiri tidak sepadan. Marah pada Li Qian terasa agak tidak tahu terima kasih. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Kita semua adalah Beastmaster. Menurut pepatah kuno bintang leluhur kita adalah anak sungai dan danau. Anak sungai dan danau tidak perlu repot-repot mengurus birokrasi. Li Qian tersenyum dan mulai menghibur Wu Yu. Ia bahkan menggunakan masa kecilnya sendiri sebagai contoh, saudari Wu Yu, di hatiku, kau adalah saudara perempuan dan laki-laki kandungku. Waktu kami kecil, aku dan saudara laki-lakiku sering bermain telanjang bersama dan buang air kecil bersama. Li Qian sedang berbicara ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia segera berhenti berbicara, melirik ke samping, dan kemudian menemukan, seperti yang diharapkan, bahwa wajah Wu Yu agak dingin. Ini juga salahku. Aku terlalu bersemangat dan tidak bisa mengendalikan mulutku. Hal seperti ini seharusnya dirahasiakan. Bagaimana mungkin aku membahasnya berulang-ulang? Bukankah itu seperti menabur garam pada luka seseorang? Lagi pula, saudara laki-laki adalah saudara laki-laki dan wanita adalah wanita, mereka tetap berbeda. Mengambang, sedikit mengambang. Li Qian diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Setelah menatap Li Qian cukup lama, Wu Yu menghela napas panjang lalu berbicara. Li Qian segera mengangkat 3 jari dan berjanji, saudari Wu Yu, aku bersumpah aku tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa aku melihat bokongmu. Awalnya dia hendak mengucapkan kata, bokong, secara langsung, tetapi saat menerima tatapan tidak ramah dari Wu Yu, dia langsung mengubah kata-katanya. Apa yang kau lihat dari Wu Yu? Tepat saat Li Qian selesai berbicara, sedetik kemudian, sebuah suara yang familiar terdengar. Li Qian melihat ke arah suara itu dan segera melihat sosok yang dikenalnya di jalan batu tidak jauh dari bangunan putih. Orang yang datang tidak lain adalah Lu Xiaoli, yang memiliki wajah loli. Li Qian tiba-tiba panik ketika melihat Lu Xiaoli mendengar semua yang dikatakannya. Untungnya, Lu Xiaoli belum mengungkapkan kata kunci apapun sebelumnya, jadi dia masih bisa membodohinya saat ini. Dia menatap Lu Xiaoli, tersenyum dan berkata, saudari Xiaoli, kau seharusnya bisa menebak apa yang kulihat tentang Wu Yu, kan? Li Qian mengatakan ini dengan sengaja untuk membimbing Lu Xiaoli mengaitkannya dengan identitas Wu Yu. Benar saja, arahannya berhasil. Lu Xiaoli tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu langsung bereaksi. Matanya langsung waspada, dan ia menatap Li Qian dengan curiga,
lalu berkata dengan nada serius, "Mahasiswa Liqian, identitas klan bersayap bukanlah hal yang sepele. Jika diketahui oleh orang-orang jahat, pasti akan membawa bahaya besar bagi Yuyu. Jadi, Suster Xiaoli berharap kamu bersikap hati-hati terhadap masalah ini dan tidak memberitahu siapapun." Saat ini, Lu Xiaoli sudah memikirkan banyak hal. Ia teringat serangan yang disebutkan Wu Yu sebelumnya, dan merasa identitasnya terbongkar karenanya. Harus diakui, imajinasinya cukup akurat dan ia pada dasarnya menebak kebenarannya. Liqian mendengarkan nasihatnya dan mengangguk berulang kali di permukaan, tetapi ia menghela napas lega di dalam hatinya. Wu Yu pun menghela napas lega. Masalah ini akhirnya selesai. Sedangkan untuk mengungkap identitasnya secara menyeluruh, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, baik Liqian maupun Lu Xiaoli sudah mengetahui identitasnya sebagai anggota klan bersayap, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Setelah berurusan dengan Lu Xiaoli, Liqian terus berbicara, mengganti topik, ngomong-ngomong, "Saudari Xiaoli, mengapa Anda juga ada di sini? Makan malam sudah siap." Yuyu bilang dia datang untuk memanggilmu makan malam, tapi tidak ada pergerakan. "Aku datang untuk memeriksa keadaan," jelas Lu Xiaoli. Mendengar ini, Liqian langsung mengusap perutnya dengan berlebihan. "Oh, kalau saja Suster Xiaoli tidak mengingatkanku, aku pasti sudah lupa. Sekarang, perutku keroncongan sekali." Bab 160. Meskipun kami makan malam di dalam pangkalan, makanannya tidak buruk, dan tersedia pula sebotol anggur buah. Liqian sangat menikmati hidangannya. Selama makan, ia bercerita tentang pilihannya untuk kuliah di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Gao Yaxin masih sedikit terkejut dengan ini. Awalnya, dia mengira Liqian kemungkinan besar akan datang ke kota Nandu untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Namun tanpa diduga, ia memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu yang terpencil. Gao Yaxin cukup bingung dan menanyakan alasannya. Liqian tidak menyembunyikannya dan mengulangi persyaratan yang ditawarkan oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah mendengarkan pernyataan Liqian, Gao Yaxin, Lu Xiaoli, Wen Wan, dan Wu Yu, wanita dari klan bersayap, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Liqian dengan terkejut. Kondisi ini memang agak berlebihan, tak heran Liqian memilih pergi jauh ketimbang dekat. Selain merasa terkejut, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit iri dan penuh harap. Terutama Lu Xiaoli dan Wen Wan, saat ini, mereka sangat terkesan dengan rencana kerjasama yang diusulkan oleh Gao Yaxin. Ini bukan sekadar mencari pasangan, ini jelas tentang mempertahankan bos yang nyata dan besar. Mungkin proyek Tiankeng mereka benar-benar memiliki peluang untuk bangkit kembali. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Gao Yaxin memilih untuk mempercayai mereka 100% dan langsung menyerahkan semua informasi terkait evolusi ayam berbulu merah. Ketika Anda bertemu dengan orang yang hebat, Anda tentu harus menceritakan semuanya kepadanya tanpa ragu. Makanan tersebut dinikmati oleh tuan rumah dan para tamu. Setelah makan malam, Liqian dan Gao Yaxin berjalan kembali bersama. Adapun arah untuk kembali, tentu saja ke Gedung Putih tempat Liqian tinggal sementara. Jarak dari bangunan lengkap pangkalan ke bangunan putih kecil tempat Liqian tinggal sementara tidaklah jauh, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di sana. Jangan terlalu serius menanggapi penelitian ayam bulu merah. Kita sudah siap secara mental menghadapi betapa rumitnya proyek ini. Setelah mengantar Liqian ke depan Gedung Putih, Gao Yaxin berkata, begitu banyak pelatih hebat datang silih berganti untuk melakukan penelitian, tetapi mereka belum mencapai hasil apapun. Bayangkan betapa sulitnya. Liqian mengerti maksud Gao Yaxin dan mengangguk sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengobrol sebentar, Liqian kembali ke Gedung Putih kecil itu. Hari masih pagi, jadi ia tidak langsung tidur. Ia malah mengeluarkan kacamata VR-nya lagi dan mulai menonton. Adapun isinya, tentu saja informasi tentang evolusi ayam berbulu merah yang disusun oleh Gao Yaxin. Liqian begitu asyik membaca hingga ia segera tenggelam dalam lautan informasi. Waktu berlalu tanpa disadari, dan ketika dia sadar kembali, bulan terang sudah tinggi di langit. Saya melihat sudut kanan atas kacamata VR dan melihat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah melepas kacamata VR-nya dan mencuci muka, Liqian berbaring di tempat tidur dan mulai berpikir dengan mata tertutup. Ada banyak ruangan di Gedung Putih itu. Ruangan tempat Liqian beristirahat berada di lantai tertinggi, lantai 3. Cahaya bulan yang masuk membuat ruangan itu tampak cukup sunyi. Setelah berpikir sejenak, Liqian mengerutkan kening, lalu diam-diam membaca dalam benaknya dan memanggil panel tugas. Sejak mencapai tingkat elit, panel tugas telah berubah dan kini Anda dapat membuat 2 tugas pada saat yang bersamaan. Tugas pertama adalah, metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit. Progres tugas telah mencapai 96%, dan tugas kedua masih kosong. Setelah pertimbangan yang matang, ia memutuskan untuk menetapkan tugas kedua ini. Tugas 2, cara mengembangkan ayam bulu merah. Alasan untuk pilihan ini adalah keputusan yang dibuatnya setelah mempertimbangkan untung ruginya. Yang pertama adalah nilai dari tugas itu sendiri. Sebagai salah satu dari 4 limbah, ayam berbulu merah ditemukan dalam jumlah yang mencengangkan, tidak hanya di dalam celah dimensi tetapi bahkan di planet leluhur. Jika kita dapat meneliti bentuk evolusinya yang lebih menjanjikan, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi lagi. Pengaruhnya tentu tidak akan lebih lemah dari metode evolusi dari koi menjadi naga sisik biru yang saya teliti sendiri.
Ini dapat membawa manfaat nyata bagi saya dan basis kultivasi Jiaoyang. Saya bahkan mungkin dinilai sebagai pelatih senior atas pencapaian ini. Selain itu, hal ini juga akan menguntungkan basis pembiakan Changfeng. Jika metode evolusi ayam berbulu merah benar-benar dapat dipelajari, kebutuhan mendesak basis pembiakan Changfeng dapat dengan mudah dipecahkan. Aku juga bisa membalas budi yang kuberikan pada Gao Yaxin. Ada hal lain yang sangat penting, yaitu informasi yang diberikan oleh Gao Yaxin. Informasi ini cukup lengkap. Li Qian merasa jika ia bisa menyelesaikannya secara tuntas, progres tugasnya seharusnya lebih dari 80%. Dengan kemajuan 80% ini sebagai fondasi, ia memiliki keyakinan untuk melaksanakan tugas penelitian hewan peliharaan ini. Jika tidak, dia tidak akan sebodoh itu untuk menciptakan tugas ini dan menduduki posisi tugas untuk waktu yang lama. Terakhir, tentu saja karena kemajuan tugas 1. Kemajuan tugas ini telah mencapai 96%. Li Qian merasa bahwa selama ia terus mencurahkan energinya, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan tugas ini sebelum sekolah dimulai. Kalau belum selesai ia tidak apa-apa. Lagi pula, berdasarkan tingkat kemajuannya saat ini, ia hanya membutuhkan 1 semester untuk mencapai level komandan. Saat itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kemungkinan besar saya akan bisa mendapatkan tempat di lembaga misi lagi. Singkatnya, meskipun misi Tiankeng ini belum dapat diselesaikan untuk sementara waktu, dampaknya tidak akan terlalu besar bagi Li Qian. Karena alasan inilah ia berani mendirikan misi ini. Tidak terjadi apa-apa malam itu, dan Li Qian bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah bangun tidur, dia tidak menunda lagi, bahkan tanpa mencuci muka, melainkan langsung menuju ke hutan kecil yang jaraknya sekitar 800 meter dari bangunan putih itu. Berdasarkan keterangan yang saya catat pada kunjungan sebelumnya, tempat ini merupakan tempat berkembang biaknya ayam berbulu merah. Menurut uraian dalam informasi, sejumlah kecil ayam berbulu merah yang telah menguasai keterampilan penyimpanan energi cahaya akan berkonsentrasi menggunakan keterampilan tersebut saat matahari terbit setiap hari. Adapun mengapa mereka melakukan ini, Gao Yaxin belum mengetahui alasannya. Li Qian secara naluriah merasa bahwa keterampilan ini seharusnya tidak sederhana, jadi dia berencana untuk mengamatinya di tempat. Li Qian berjalan cepat ke dalam hutan dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ia melihat lapisan kotoran ayam di akar pohon besar. Ia mendongak ke sepanjang batang pohon, dan setelah menarik napas beberapa kali ia melihat 2 ayam jantan besar yang ditutupi bulu merah, tampak sangat agung, di cabang-cabang pohon. Itu ayam berbulu merah. Terlihat bahwa kedua ayam berbulu merah ini telah diternakkan dengan baik. Li Qian terus mengamati dan segera melihat lebih banyak ayam berbulu merah di cabang atau cabang pohon besar lainnya. Ayam berbulu merah ini sedang dalam semangat yang baik. Mereka menggunakan cakarnya untuk mencengkeram kayu dan melekatkannya dengan kuat pada pohon. Li Qian tidak terburu-buru dan hanya menonton dengan tenang. Bersambung.